berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba konsisten dengan itu. Karena memang yang namanya konsistensi dalam ibadah merupakan perihal yang sulit, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita diperintahkan untuk mampu menjaga setiap amal-amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Itu yang kedua, konsistensi dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Jadi ternyata ikhlas saja tidak cukup. Tapi kita dituntut untuk kemudian konsisten dengan setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam kita mensucikan diri kita, yakni al-ibti'ad anil ma'asi wa dzunub. Kita dituntut untuk menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat. Mohon maaf, Bapak Ibu, siapa sih di antara kita yang tak perlu maksiat? Ada yang berani mengaku bahwa saya tak pernah bermaksiat sama sekali. Dan perlu Ibu ketahui, salah satu perbuatan dosa yang selama ini Ibu lakukan, tapi Ibu tidak menyadari itu, dan ini merupakan perbuatan dosa yang setiap hari akan Ibu lakukan, tapi Ibu tidak menyadari itu. Kira-kira apa itu? Perbuatan dosa seorang perempuan. Perbuatan dosa seorang perempuan yang tanpa disadari hampir setiap hari mereka berbuat dosa. Apa yang kira-kira? Gibah. Gibah itu apa? Gibah itu menceritakan keadaan orang lain walaupun disampaikan itu benar. Tengok lagi itu, tentang uang atau emasnya itu, kenapa yang sebelah kanan itu 30 gram itu, yang sebelah kiri nampaknya 20 gram, sibuk kali sama orang, kepo kali sama orang, sikit-sikit menceritain, itulah gibah tadi. Dan satu hal lagi, Ibu, sekiranya Ibu merupakan seorang istri, satu langkah Ibu keluar dari rumah, Ibu mesti izin dengan suami. Walaupun suami lagi tugas di luar kota, kecuali dari awal Ibu sudah izin sama suami, ya. Nanti kalau ayah sudah pergi, mama mau kemari ya, it's okay, tidak jadi masalah. Namun yang menjadi masalah, sering sekali Ibu keluar rumah tanpa izin suami. Sering. Apa memang setiap hari ketika Ibu keluar rumah Ibu selalu izin sama suami? Jujur, Pak, seringnya istri bertelepon Bapak sembari mengatakan, Pak, izin mama mau belanja ya. Pernah ditelepon begitu sama istri Pak? Nggak pernah kata Bapak. Nah, hati-hati. Satu langkah Ibu keluar dari rumah, sekiranya Ibu masih bersuami, izin dengan suami. Walaupun ke tetangga sebelah, ya. Lo jadi selama ini gimana kan bisa? Ya minta maaf sama suami. Pak, minta maaf kalau selama ini mama itu sering keluar tanpa izin sama papa. Minta maaf sama suami. Maka tadi saya katakan, tanpa Ibu sadari ternyata hampir setiap hari Ibu itu sering bermaksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Bagi seorang laki-laki, ada perbuatan dosa yang hampir setiap hari kita lakukan, tapi kita tidak menyadari perbuatan dosa itu. Apa kira-kira? Perbuatan dosa yang hampir setiap hari kita lakukan, tapi kita tidak menyadari apa-apa. Ini khusus laki-laki. Apa?
tiap hari. Bapak, sekiranya kita melihat mereka yang tidak mengenakan hijab, yang kita tahu mereka bukanlah mahram kita, dan kita jadikan itu merupakan pemandangan yang biasa, itu kita sudah bermaksud kepada Allah. Kita tidak merasa bersalah dengan itu. Tidak merasa bersalah dengan itu. Itu sudah bermaksud kepada Allah. Menjadikan mereka orang-orang yang tanpa berhijab tadi seolah-olah seperti pemandangan biasa, tanpa sedikit pun kita beristighfar memohon ampun kepada Allah dengan pemandangan tersebut. Jadi bagaimana tundukkan pandangan? Maka ketika kita berbicara dengan lawan jenis, Bapak khususnya, kalau lawan bicara kita merupakan seorang wanita, maka yang harus kita lakukan jangan kita menatap matanya. Ini kok cantik dia, fokus lagi pandangannya. Tapi kalau sudah ini males memangnya, agak-agak dipalingkan mukanya. Kalau sesama kita ada dalam kita bicara, itu harus kita pandang wajahnya. Kalau sama-sama laki-laki. Namun kalau misalnya lawan bicara itu adalah lawan jenis, maka kalau kita tidak menunjukkan pandangan, jangan kita melihat wajahnya. Nah, pertanyaan saya, Bapak selama kalau ngomong sama perempuan, Bapak menunjukkan pandangan, agak sering dipalingkan pandangan, atau Bapak pandangin aja begini? Nah, Bapak kata itu pandangi, berarti memang seringkali sih itu Bapak itu kalau sudah bicara sama perempuan serius sekali dia ngomongnya. Apalagi kalau cewek geli-geli Pak ya. Nah, tapi tidak, saya yakin yang ada di sini ini kan laki-laki soleh semuanya, suami dalam pandangan semuanya. Insya Allah, iya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sadar tak sadar ternyata selama ini kita banyak berproses semua, banyak. Lantas dari sekarang, kalau sekiranya ibu datang kepada ibu teman, mengajak ibu untuk menggibah, menggosipinya dan news, banyak-banyak istighfar, astagfirullah. Jangan terlalu kepo dengan urusan orang lain. Camkan ibu. Bapak, tolong tundukkan pandangan. Kalau ingin lihat yang seksi-seksi, cepat pulang ke rumah. Kalau mohon maaf matanya sudah agak-agak gatal, tolong cepat-cepat pulang ke rumah. Ya, suruh istri pakai dinas, dia puas-puas, berpahala. Dibandingkan Bapak itu harus melihat mereka orang-orang lawan jenis yang berada di luar sana, maksiat itu semua. Bisa kira-kira Pak bisa juga agak berat menjawabnya, macam mana itu? Saya tanya bisa Pak, berat Pak ya? Enggak, Pak berat. Berat. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarkul ma'asyiah, tinggalkan segala bentuk kemaksiatan kalau sekiranya kita ingin mensucikan diri kita. Lantas bagaimana ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah atau kita sudah bermaksiat kepada Allah? Kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi ketika ada seseorang yang hendak bermaksiat atau sedang bermaksiat, cepat-cepat dia ingat kepada Allah dengan beristighfar. Lihat cewek seksi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan lagi menolak atas, jangan lagi begitu. Ibu juga sama. Kira-kira mau menggosip atau sedang menggosip, cepat-cepat ingat kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan lagi apa-apa. Kalau sekarang tak penting dibicarakan. Bisa itu? Bisa ya? Baik. Nah, untuk kita yang pernah bermaksiat kepada Allah ini, yang harus kita lakukan adalah taubat kepada Allah dengan taubat
ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai kalian orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Jadi kalau kata Imam Nawawi, ibu bapak yang kami muliakan, syarat tobat nasuha ada tiga. Yang pertama adalah meninggalkan maksiat. Segala bentuk maksiat apapun yang kita ketahui, jangan radikali. Kalau maksiat itu pernah kita lakukan, janganlah diulang. Karena syarat yang kedua, yang pertama tadi meninggalkan maksiat, dan syarat yang kedua itu al-adab ala audati fi'liha. Apa itu? Berniat untuk tidak melakukan maksiat yang lain